Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pacaran yang islami itu ada nggak sih ya? Sahabat sekalian, perlu dijelaskan dulu pacaran itu maksudnya seperti apa. Dia dan saya ya hasrat yang sama, apa kemudian lantas kita disebut pacaran? Definisi pacarannya seperti apa? Rasa suka dari seseorang ke orang lain atau lawan jenis itu manusiawi dan kita tidak bisa membunuh rasa itu ya. Tidak bisa dibunuh rasa itu ya, biarkan saja rasa itu. Nah, tidak kemudian ketika kita mempunyai rasa dan dia punya rasa kemudian udah menikah aja, dan itu bukan seperti itu ya. Syariat Islam tentang pernikahan itu ada proses yang memang harus dilalui. Nah, apa kemudian lantas ketika kita belum siap lantas kita dianjurkan menikah? Tentu tidak. Nah, maka biarkan rasa itu kita kelola dengan baik sesuai dengan apa yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an sudah mengingatkan kepada kita, wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Janganlah kalian mendekati saja itu tidak boleh. Zina itu merupakan perbuatan yang keji ya. Wa sa'a sabila, dan jalan yang buruk. Jangan sampai kita mendekati zina. Jangan sampai ada istilah gini, istilah jadian ya. Di antara anak-anak muda itu jadian itu seakan-akan sudah resmi menjadi pasangan. Bukan itu. Nggak ada istilah jadian di dalam Islam. Kalaupun misalnya ada hasrat antara saya dengan dia, maka biarkan saja hasrat itu, tidak perlu kemudian direalisasikan dalam bentuk jadian. Kecuali kalau kita sudah siap menikah. Pada saatnya sudah siap menikah, umur sudah cukup, kemudian sudah mempunyai mata pencaharian, kemudian pendidikan juga siap, apalagi tunggu apa lagi menikah. Nah, tapi kalau belum siap, jangan coba-coba memakai istilah jadian. Jadian itu hanya untuk pasangan yang sudah siap menikah, yang sudah siap meminang, kemudian melalui proses tertentu sampai kepada jenjang perkawinan atau pernikahan. Ya aneh sekarang ya, anak-anak muda sekarang jadian, kemudian putus, laki-lakinya disebut budak, perempuannya disebut janda. Ini apa-apaan? Bukan itu, sahabat sekalian. Jadi pernikahan itu adalah ikatan tali suci ya, antar dua insan yang memang sudah siap untuk melangsungkan pernikahan. Kalau belum, Nabi Muhammad SAW sudah memperingatkan puasa ya, menahan diri. Artinya jangan hanya fokus kepada persoalan maaf itu aja ya, biologis saja. Jadi misalnya ada hasrat antara saya dengan dia di kampus yang sama, karena memang bagaimanapun juga di kampus ataupun di sekolah pertemuan dengan lawan jenis itu tidak bisa dihindarkan, dan kita juga tidak perlu menghindar. Misalnya ada cewek lewat itu kemudian kita ini menunduk ya, tidak segitunya. Artinya kalau kita memendam rasa terhadap lawan jenis itu sangat wajar. Kalau tidak ada rasa, misalnya ada cowok kemudian melihat cewek cantik tidak ada rasa apapun, itu malah diragukan kelaki-lakiannya. Tapi kelola rasa itu dengan baik, sehingga fokus kita itu tidak hanya ke sana saja, ke persoalan biologis. Fokus kepada hal-hal positif yang mestinya kita lakukan di sekolahan maupun di kampus. Fokus pada hal yang positif, masa depan masih jauh ya, pernikahan masih jauh. Dan ingat, kalau misalnya sudah ada benih-benih cinta ya, istilah sekarang ya, benih cinta, jangan kemudian itu diperturutkan, apalagi sampai ini ya, peringatan sampai berdua-duaan ya, mojok. Itu yang sangat diwanti-wanti atau sangat diperingatkan dengan keras di dalam ayat tadi, wala taqrabuz zina. Kalau kita sudah berani mojok berduaan, tidak ada pengawasan dari orang lain, maka yang ketiga itu adalah setan. Setan mudah membisiki, ditiup-tiup. Itu yang menyebabkan terjadinya perzinahan. Maka kalau memang kita punya komitmen memelihara atau menyiapkan masa depan kita, jangan melakukan sesuatu yang menjerumuskan kita ke dalam apa itu yang disebut berzina. Kalau kita memang sudah siap menikah, sudah cukup umur, sudah siap biaya, dan secara pendidikan juga siap, menikahlah. Tapi kalau tidak, tolong jangan diarahkan pikiran kita hanya kepada persoalan-persoalan yang itu saja ya.
Karena urusan dunia itu nggak hanya itu ternyata. Dan bahkan nanti pada saat menikah, urusan kita itu maaf tidak hanya soal biologis saja, tapi soal lain yang lebih besar. Kehidupan itu maha luas, ya, tidak hanya persoalan biologis saja. Maka kembali ke pertanyaan tadi awal tadi, dalam Islam itu pacaran itu ada apa enggak? Ya tergantung cara kita mendefinisikan pacaran. Hasrat itu sah. Kita tidak bisa menghilangkan hasrat itu. Kalaupun kita berpuasa misalnya, itu hanya menahan hasrat saja. Tapi sesungguhnya hasrat itu masih ada dan sah-sah saja. Hasrat itu asalkan kita perturutkan secara tidak benar. Nah, sahabat sekalian, sekali lagi kalau sudah siap menikah ya menikah. Kalau enggak, fokuskan pikiran kemudian aktivitas kita kepada hal-hal yang positif. Kita munculkan ya bakat-bakat terpendam kita, itu terus kita gali untuk menyongsong masa depan kita nanti yang lebih cerah bersamanya ya tentunya. Allahumma fiqh ila pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.